Kita kembali ke saraf kejepit ya Pak Iya, Haji. Ciri-ciri seperti apa sih pasien dikatakan terkena kondisi saraf kejepit? Iya, jadi saraf kejepit itu kondisinya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Yang paling sering sebenarnya nanti ada video nanti lebih jelas lagi ya. Jadi saraf kejepit prinsipnya bisa terjadi pada leher, pada punggung, pada pinggang. Nah, kita ambil salah satu ciri-ciri yang paling sering terjadi ya, yang menimpa orang-orang Bali dan orang-orang Indonesia lainnya adalah di pinggang. Jadi kalau saraf kejepit di pinggang itu biasanya tidur sakit, duduk lama sakit, kemudian naik motor kena polisi tidur, kena lubang sakit, bahkan batuk bersin juga sakit. Jalan nggak bisa jauh karena kalau dipaksa kakinya tebel, kesemutan. Ada rasa ketarik mulai dari pinggang sampai ke pinggul atau sampai ke paha sampai ke betis. Kakinya kesemutan sebelah bukan dua-duanya, nggak bisa jinjit misalnya, nggak kuat berdiri lama karena ada rasa nyeri, kemudian miring juga ada rasa sakit, apalagi kalau habis ngangkat barang dia pasti akan terasa sakit. Nah, kalau dampak secara fisik, kalau dari muka kadang-kadang orang kamu sakit apa kok ini ada gotong royong nggak ikut, karena tidak kelihatan pucat, tidak kelihatan apa, sering disepelekan gitu kan. Kondisinya biasa aja ya Biasa Pak Haji aja, ya? kecuali kalau saraf kejepitnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, kelihatan nanti kalau misalnya di pinggang tuh pahanya mengecil atau betisnya mengecil atau dia tungkainya udah nggak bisa digerakkan seperti ini, atau bahkan kalau yang sudah parah dia pipis sama BAB sudah tidak terasa. Jadi atau yang lebih parah lagi dia kelumpuhan dan tidak merasakan adanya badan mulai dari pinggang ke bawah. Oke, berarti untuk kondisi saraf kejepit ini bisa dialami oleh orang yang seperti apa Pak Haji? Kenapa orang itu bisa terkena? Nah, Baik. itu tepatnya. Ya, kenapa orang bisa terkena saraf kejepit? Mungkin dulunya dia jatuh. Kalau masih muda, umur-umur belasan, misalnya akan terkena saraf kejepit ini nanti 15 tahun berikutnya gitu ya. Tidak serta-merta saat itu Tidak Pak saat Haji? itu. Kecuali kalau faktor kecelakaan hebat ya. Jadi barusan saja di pusat saya ada pasien dari Jati Asih itu kecelakaan dan langsung lumpuh saat itu juga. Lumpuh saat itu juga. Kemudian ada juga yang sakitnya pelan-pelan bertambahnya, misalnya karena hanya sekedar kepleset aja. Itu pinggangnya awalnya pegel, lama-lama setelah 5 tahun baru benar-benar terasa luar biasa sampai akhirnya nggak bisa jalan. Jadi karena jatuh, karena kecelakaan, karena mengangkat berat, karena mengangkat ringan tapi posisinya salah. Kalau faktor usia ya karena bantalan tulangnya menurun, karena pengapuran, karena pembengkokan tulang. Kemudian yang lain-lain juga misalnya kepukul karena olahraga tertentu. Oke, penanganan seperti apa yang dilakukan di Rumah Sehat BMCA untuk keluhan pasien saraf kejepit? Jadi kalau untuk keluhan pasien saraf kejepit ini di BMCA kita menggunakan beberapa alat ya, alat-alat kesehatan. Yang pertama ada tangga saraf kejepit, kemudian ada traksi untuk saraf kejepit. Ada menggunakan inframerah, kemudian ada kita totok ya. Totoknya itu ada yang totok tenaga dalam, ada juga yang totok pakai terapi khusus ya, ada fisioterapinya juga. Kemudian pulangnya selalu kita kasih kapsul saraf kejepit, kapsul sentulo, sendi, tulang dan otot serta minyak MHCA. Kemudian minyak saraf kejepit, minyak gembolo namanya. Iya, dengan kondisi pasien saraf kejepit haruskah atau bisakah beliau menghindari untuk tidak dioperasi? Oke, jadi kalau di Bekasi saya pernah kerjasama dengan dokter, jadi kalau pasien ini disarankan untuk operasi oleh sang dokter, kebetulan teman saya, nggak mau, ya itu larinya ke BMCA. Oke. Iya, kita bekerja sama memang. Jadi makanya pasien di Bekasi ya banyak sekali gitu kan. Karena memang banyak orang-orang walaupun biaya operasi puluhan juta itu ditanggung oleh BPJS atau ditanggung oleh perusahaannya, tapi tidak semua orang siap dengan operasi kan. Tidak siap juga dengan menghadapi kondisi setelah operasi Betul, juga Pak Haji betul, ya? karena